Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang BitDAO dan juga mental network, di mana teman-teman pasti udah tahu BitDAO akan berubah menjadi mental network. Nah, pembahasan ini gue akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama gue akan bahas dari sisi teknologi mental network dulu. Jadi kita akan bedah kira-kira sebagus apa mental network dan apakah dia layer 1 atau layer 2. Lalu yang kedua, kita akan bahas dari segi tokenomics-nya. Lalu yang ketiga, kita akan bahas dari segi apakah mental network terdapat insentif reward atau tidak. Lalu yang keempat, terakhir gue akan ngebahas terkait buy starter, di mana nantinya teman-teman berkesempatan mendapatkan token MNT atau mental network secara gratis. Jadi teman-teman silakan nonton videonya secara full, jangan di skip-skip. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari segi Bitcoin atau BitDAO. Nah, BitDAO atau ya token Bit ya, teman-teman bisa beli di exchange Bybit. Dia ini punya total supply di angka 10 miliar bit, di mana max supply-nya 10 miliar bit tersebut baru ada 1.844.669.839 bit atau 18,44% yang beredar di market yang teman-teman bisa perjualbelikan. Nah, di sini ini adalah tokenomic yang lama, teman-teman, ya. Dimana ketika nanti BitDAO sudah memasuki tahap mental network, dia itu akan memiliki tokenomic baru. Tapi tokenomic baru ini masih dalam tahap voting. Nah, nanti gue akan jelaskan seperti apa. Gue akan jelasin dulu dari segi teknologi mental networknya. Jadi, si BitDAO ini awalnya adalah sebuah token exchange di mana teman-teman bisa gunakan Bit ini untuk sebagai staking, ya. Teman-teman bisa single pool staking, ya, fleksibel dengan bunga sekitar 3% per tahunnya. Terus teman-teman bisa gunakan Bit ini untuk mengikuti launchpad yang ada di Bybit Exchange. Nah, tapi memang seiring berjalannya waktu, beberapa launchpad itu dia sudah berubah menggunakan USDT. Bahkan untuk kayak voting, ya, voting yang token-token akan listing di Exchange Bybit itu sudah pakai USDT, bukan pakai Bit lagi. Makanya agak aneh kenapa utilitasnya itu dihilangkan dari segi BitDAO-nya. Nah, tapi berjalannya waktu, ternyata ketika dia menghilangkan utilitas itu, tim Bybit itu fokus ke dalam membuat ekosistem baru yang disebut dengan nama mental network. Mental network adalah blockchain layer 2. Nah, kenapa dibilang layer 2? Padahal banyak orang yang bilang, wah, mental network ini layer 1 sebenarnya, karena gas fee-nya menggunakan MNT, ya, selaku native token dari mental network. Nah, gue akan jawab di sini, ya. Di sini sudah jelas. Teman-teman bisa buka dokumen mentalnya. Nanti gue akan taruh linknya di deskripsi. Teman-teman bisa buka dan baca. Ya, di sini sudah dijelaskan. Jadi si mental network ini itu dia menggunakan teknologi ZK Rollup atau Optimistic Rollup, ya. Di mana nantinya sistemnya itu seluruh transaksi yang terjadi di mental network akan dikumpulkan menjadi satu blok atau satu tempat gitu loh. Dan nantinya dia akan melempar seluruh transaksi itu dalam satu tempat itu ke jaringan Ethereum layer 1. Jadi misalnya logikanya gambarannya seperti ini, teman-teman. Teman-teman bayangin, teman-teman lagi di sebuah kota, let's say Jakarta, terus teman-teman itu naik busway. Oke, teman-teman naik busway di mana satu busway itu bisa menampung puluhan bahkan ratusan orang. Anggap orang yang masuk ke dalam busway itu adalah transaksinya. Oke, catatan transaksi itu adalah orangnya gitu ya. Nah, sedangkan si busnya itu adalah si mental networknya. Nah, bandingkan dengan orang yang naik satu mobil. Jadi satu orang naik satu mobil, ya. Nah, satu orang satu mobil itu adalah transaksi di jaringan Ethereum. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi semakin banyak satu orang naik satu mobil dan semuanya jalan berbarengan, maka terjadilah macet. Terjadilah pemborosan bensin, di mana mesin harus tetap nyala tapi dia transaksinya itu tersendat gitu ya, macet ya. Nah, bayangkan kalau semuanya itu menggunakan bus. Jadi semua orang yang awalnya pakai satu mobil berpindah pada satu bus. Jadinya satu bus bisa ada banyak orang atau banyak transaksi. Otomatis perjalanannya atau cost bensinnya itu jauh lebih murah dan perjalanan itu lebih lancar karena jarang macet gitu ya. Jadi ada satu jalur khusus untuk busway-nya.
Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu, teman-teman. Jadi seluruh transaksi atau eksekusi smart contract yang terjadi pada mental network akan dikumpulkan ke satu tempat atau satu bis tersebut, lalu bisnya akan jalan di jalanan di mana biasanya Ethereum itu berjalan, gitu ya. Jadi otomatis transaksinya jauh lebih cepat dan gas fee-nya jauh lebih murah ketika terjadi di layer 2. Jadi dia sistemnya adalah intinya transaksi yang terjadi di mental network itu ya, itu tetap akan berjalan di jaringan Ethereum. Kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini disebut dengan nama data availability atau modular data availability. Nah, jadi dia menggunakan teknologinya eigenlayer juga gitu ya. Di mana nantinya setiap kita melakukan transaksi di mental network itu akan dikirimkan ke validator. Jadi validator akan melakukan validasi dan mengumpulkan setiap transaksi yang ada, lalu dijadikan sebuah compress block. Yang tadi gue bilang dijadikan satu blok. Lalu blok ini akan dilempar lagi ke node. Ya, jadi dari validator dikirim ke node dan node ini akan menjalankan transaksinya di jaringan Ethereum. Seperti itu skemanya. Jadi bisa dibilang mental network walaupun menggunakan gas fee-nya ada MNT, tapi secara teknologi dia tetap bisa kita bilang sebagai layer 2-nya Ethereum ya. Jadi walaupun dia menggunakan MNT di layer 2-nya, di layer 1-nya nanti si node-nya akan menggunakan ETH di sana. Jadi ini adalah teknologi atau skema yang dibuat oleh mental network ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa dibaca aja ada threshold signature scheme. Di sini jelaskan untuk meminimalisir resiko yang terjadi di layer 2. Jadi dia nantinya menggunakan signature scheme. Jadi ada beberapa orang yang akan melakukan validasi sehingga transaksi tersebut tidak bisa dirusak kayak gitu. Jadi kan ada kekhawatiran ya, kalau kita masuk ke layer 2, kalau transaksi dikumpulkan satu tempat, kalau tempatnya itu dirusak transaksinya, otomatis gagal gitu kan. Nah, jawabannya belum tentu ya, karena dia menggunakan teknologi threshold gitu. Jadi ada banyak yang akan melakukan validasi terhadap satu blok tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu untuk transaction fee-nya ya seperti tadi gue jelaskan, jadi dia ini di layer 2-nya eksekusinya itu akan menggunakan MNT. Kurang lebih seperti itu. Lalu nantinya di layer satunya itu disebut dengan data atau security fee. Jadi keamanannya menggunakan teknologi keamanan Ethereum. Jadi eksekusi di layer 2 pakai MNT, tapi di layer satunya menggunakan Ethereum sebagai sebagai security fee-nya kayak gitu. Dan di sini ada perhitungannya. Untuk fee ini dia sifatnya fluktuatif di layer 2-nya, jadi dia tidak flat ya. Kenapa dia fluktuatif? Karena dia harus mengikuti fluktuatif dari layer 1. Jadi kalau misalnya nih teman-teman nantinya ketika menggunakan mental network kok transaksinya tiba-tiba gas fee-nya naik atau mahal, berarti di layer satunya juga mahal kayak gitu teman-teman. Jadi semakin mahal transaksi di layer 1, maka otomatis transaksi di layer 2 ikutan mahal. Jadi dia naik turunnya mengikuti yang terjadi ada di layer 1. Dan ini datanya akan diupdate setiap 5 menit sekali. Jadi misalnya 5 menit sebelumnya harga gas fee di Ethereum adalah $4 gitu ya. Terus di layer 2-nya itu berarti misalnya $0,01 misalnya. Lalu di layer 5 menit kemudian layer satunya naik jadi $8. Berarti di layer 2-nya dia akan naik jadi 0,002 gitu ya. Jadi naik 2 kali lipat gitu. Jadi kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi kalau Ethereum tiba-tiba spike naik banget tajam ya, otomatis di layer 1-nya juga karena di layer 2-nya juga gitu ya. Karena si gas fee layer 2 itu akan menutup biaya yang ada di layer 1. Jadi sistemnya itu kayak subsidi ya, subsidi silang lah ya kalau dalam dunia pertaminaan atau bensin gitu ya. Nah, terus apakah MNT itu nantinya bisa burning? Nah, di sini dia jelasin. Jadi seluruh gas fee yang dikumpulkan, yang dikirim ke mental, nantinya mental governance community yang akan menentukan apakah MNT yang sudah dikumpulkan itu akan di burn atau tidak. Jadi dia sistemnya itu dari tim mental network tidak menyeting terjadinya auto burn seperti kayak BNB ataupun Ethereum yang sudah ada sistem auto burning setiap terjadi transaksi ya. Tapi ditentukan dari governance. Jadi dia benar-benar pengen masuk ke dalam dunia Web3 governance ya atau voting. Jadi contoh nanti sudah mainnet ya, lalu gas fee pakai MNT, MNT-nya terkumpul gitu. Nanti teman-teman yang nge-hold MNT di jaringan mental network itu bisa di-stakingkan, lalu mendapatkan governance point, di mana teman-teman nantinya bisa mengajukan proposal atau melakukan voting terhadap proposal yang membahas terkait sistem burning di mental network. Jadi misalnya gue mengajukan proposal nih,
0,5% dari setiap transaksi harus ada auto burning. Nah, jika seluruh pemilik MNT melakukan voting ya dan setuju, maka itu akan diimplementasikan oleh tim mental network. Jadi di sini teman-teman yang nantinya hold MNT akan sangat berperan penting untuk melakukan voting tersebut atau melakukan governance community ya. Jadi nanti ada satu website khusus teman-teman bisa melakukan delegate voting. Oke. Nah, di sini juga teman-teman bisa baca ada beberapa rumus-rumus yang dijelaskan oleh dia ya. Contohnya salah satunya adalah gas price. Di sini gas price layer 2 itu defaultnya akan disetting 0,001 GUI. Tapi nantinya akan terus bisa berubah-berubah tergantung dari congest atau kepadatan jaringan baik di metal maupun di Ethereum, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga jelasin beberapa kode-kode khusus ya, kayak estimasi gas fee, lalu juga ada kayak beberapa masalah seperti RPC ya. Di sini kayak insufficient fund. Dia jelasin nih, ini ternyata errornya karena nggak cukup MNT-nya buat bayar gas fee misalnya. Terus gas price too low, artinya ya teman-teman MNT-nya di bawah dari yang dibutuhkan. Terus ada kayak gas price too high, ternyata harganya itu tiba-tiba melonjak gitu. Jadi teman-teman bisa buka dokumen ini juga untuk ngebaca masalah-masalah gas price. Oke, dan gas price ini menggunakan sistem Oracle ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, next untuk proposalnya. Nah, ini proposalnya masih baru banget. Ini start tanggal 30 Juni 2023 atau satu hari lalu saat video ini dibuat. Lalu di sini end date-nya tanggal 7 ya, atau 6 hari lagi. Nah, di sini sudah ada 5,2 juta bit yang voting yes ya. Terus juga ada 5,2 yang quorum, no-nya 484 bit gitu ya. Nah, di sini ada sebuah proposal ini dari capsnapshot.eth. Jadi dia memberikan proposal bahwa mental core contribution team dan juga advisor termasuk si Jordi. Jadi Jordi ini orang advisor dari tim BitDAO. Dia menjelaskan tentang proposalnya dia. Jadi saat video ini dibuat, proposal ini kemungkinan besar akan disetujui ya. Jadi kita bisa anggap ini mungkin nextnya nantinya si MNT itu akan seperti apa. Jadi kemarin kan votingnya adalah bit itu berubah jadi MNT ya. Sekarang udah jadi MNT, udah fix. Nah, di sini ada proposal untuk persiapan token launch-nya. Nah, proposalnya kalau votingnya yes ya, akan beberapa bagiannya akan diubah. Yang pertama adalah non conversion atau tidak bit yang tidak diubah ya sebesar 3 billion ya. Ini akan masuk ke mental treasury ya, tapi tidak diubah menjadi MNT. Jadi tetap bit gitu ya. Artinya apa? Artinya adalah 3 billion ini akan terburning ya. Jadi 3 billion atau 3 miliar token bit yang tidak diubah jadi MNT itu otomatis terburn atau berkurang supply-nya ya dari si MNT-nya. Terus di sini yang tidak diubah si bit tokennya akan dikirim ke nominated burn address. Jadi akan dikirim ke dead wallet gitu ya buat burning. Terus di sini juga ada beberapa informasi lainnya yang bisa kita lihat. Nah, impact proposal, dampak proposalnya apa ke supply-nya? Jadi mental treasury atau MNT yang dipegang oleh developer saat ini ya, dari yang awalnya 6 miliar atau 6 billion akan berubah menjadi 3 billion 45.424.258. Oke. Lalu yang sirkulasi supply ya, yang 3 billion 173.892.510 ini tidak berubah. Lalu full diluatnya artinya kan awalnya itu ada 10 billion kalau kita cek coin market cap ya 10 miliar. Nah, sebenarnya ada sebagian ya, ini mungkin sekitar 700 sekian, teman-teman tinggal kurangin aja 10 billion dikurang 9 billion sekian ini itu sudah tidak ada. Jadi full dilute supply yang ada saat ini sebenarnya adalah 9.219.316.768 akan berubah menjadi 6.219.316.768 bit ya, atau mental, ini jadi mental ya. Jadi 6 miliar ini mental, 9 ini bit gitu ya. Dia akan berubah. Jadi ketika nanti sudah mainnet, sudah jadi MNT, maka yang kita tahu adalah 6 miliar
219 juta tersebut. Nah, nantinya konversinya seperti apa? Konversinya adalah 1:1. Jadi kalau teman-teman saat ini punya Bit ya, dimanapun, baik itu di wallet, Web3 wallet ya, MetaMask dan lain-lain, ataupun di exchange Bybit misalnya, nantinya akan berubah menjadi 1 MNT ya, 1 bit sama dengan 1 MNT. Nah, untuk konversi sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah otomatis, kedua adalah manual. Nah, kalau otomatis itu biasanya teman-teman yang punya Bit di Bybit Exchange itu otomatis akan berubah. Tapi buat teman-teman yang punya Bit di wallet pribadi kalian, itu kan tim Bybit tidak bisa mengubah itu kan. Nah, otomatis kalian harus mengubah itu menjadi mental. Jadi nantinya Bybit akan menyiapkan sebuah website buat kalian konversi atau kalian mengubah menjadi MNT seperti itu. Nah, lalu objektifnya apa? Di sini adalah mengurangi atau minimize ya full diluted supply MNT yang tadi dikurangin 3 billion tadi gitu ya. Nah, terus dia juga jelasin untuk pengurangan atau memasukkan supply yang ada di treasury ke market itu seperti apa pembagiannya. Nah, di sini dia dijelasin teman-teman. Yang pertama adalah mental governance process. Jadi nantinya distribusi MNT token itu akan berdasarkan dari governance-nya. Jadi seperti tadi gue bilang, teman-teman punya MNT, staking-kan, lalu punya poin atau voting power, teman-teman bisa vote ya di snapshot.org bagian bit.eth. Mungkin nanti dia akan ubah jadi mental.eth mungkin ya. Nah, nantinya seperti pembagian kayak alokasinya macam-macam ya. Kalau kita baca di sini, dia ada kayak alokasi untuk insentif reward dan lain-lain. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus juga kalau kita lihat untuk proposal ya BIP 19, jadi ini nama proposalnya ya, BIP 19 Mental Network Budget, ini covering up to 6 bulan untuk testnet dan 12 bulan untuk mainnet. Jadi nanti dibagi pencairannya 6 bulan ini untuk testnet, 12 bulan untuk mainnetnya. Lalu di sini kalau kita lihat BIP 19 allowed for maximum allocation adalah 100 juta bit atau MNT untuk ekosistem insentif dan 45 juta bit atau MNT untuk teknologi partner insentif. Jadi dari sini kita bisa kira-kira bahwa ekosistem insentif atau teman-teman menggunakan testnetnya atau mainnetnya itu ada hadiahnya atau rewardnya ya, insentif reward sebesar 100 juta bit atau 100 juta MNT nantinya ya, dan 45 jutanya itu untuk teknologi partner. Mungkin maksudnya teknologi partner tuh kayak kalau ada project yang dibangun di jaringan mental network ya, mereka bagus performance, nanti si mentalnya akan ngasih hadiah ke projectnya. Nah, kurang lebih gambarannya mungkin seperti itu. Atau mungkin bisa jadi ada project lain di luar dari mental network terus bergabung ke mental network atau bekerja sama dengan mental network. Nah, itu juga bisa ambil dari teknologi partner insentif. Tapi buat kita yang orang awam, kita bisa dapat dari ekosistem insentif. Ekosistem insentif seperti apa? Kita menggunakan di apps atau memanfaatkan project-project yang udah ada nantinya di mental network, baik testnet maupun mainnet. Nah, itu kita dapatnya dari situ ya. Tapi kita dapetinnya seperti apa ya, teman-teman manfaatin aja ya, nggak tahu kapan dia akan memberikan hadiahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus di sini juga ada kayak dynamic spend dan accumulation. Jadi di sini mental treasury akan dialokasikan untuk product development dan juga product adoption. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini digunakan oleh timnya sendiri untuk mengembangkan si mental network. Jadi nantinya MNT-nya mungkin dijual ke market ya, jadi duit, lalu duitnya itu dipakai buat memperbagus jaringan mental network kayak maintenance, kayak biaya server, bayar gaji karyawan, dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu, dan ini adalah hal yang sangat wajar terjadi. Lalu juga ada multi asset resources, ini adalah native token MNT-nya. Jadi nantinya si mental treasury-nya itu akan nge-hold beberapa jumlah aset-aset lain seperti USDC, USDT, dan juga Ethereum. Jadi nggak fullnya MNT kayak gitu. Nah, terus juga nantinya ada manajemen orang yang khususnya yang akan mengelola duit-duit tersebut. Lalu di sini ada major resource spend kategori. Jadi yang pertama, yang ini lebih rinci ya. Jadi tadi yang gue bilang reward incentive, dia kebagi menjadi yang pertama user incentive atau penggunanya, contohnya kita ya, kita user yang menggunakan mental produk atau mental
Network itu akan diprioritaskan untuk mendapatkan beberapa hadiah. Dari pertama adalah multi-season achievement. Ya, multi-season achievement itu mungkin adalah quest-quest atau misi-misi khusus yang diberikan oleh tim Mental Network. Ya, jadi benar-benar dari core timnya. Contohnya, teman-teman join Discord Mental Network, teman-teman kelarin Zelly-nya, teman-teman pakai jaringannya. Lalu juga ada quest. Quest ini kemungkinan adalah menggunakan misi-misi yang terkait dengan DApps atau beberapa project yang bekerja sama dengan Mental Network. Terus juga ada beberapa insentif program lainnya. Nah, target metric, nah ini fokusnya nih, dijelasin nih. Jadi ini untuk meningkatkan kesempatan kita mendapatkan token MNT adalah user yang melakukan adopsi kepada pertama daily active user, artinya seberapa sering kita melakukan transaksi, seberapa sering kita menggunakan ekosistemnya. Kedua adalah total transaksi, jadi jumlah transaksi kita tuh juga berpengaruh ternyata. Terus juga ada protokol fee, semakin banyak kita bayar gas fee, maka semakin besar reward yang kita dapatkan. Kemungkinan seperti itu. Sama total value lock atau TVL. Nah ini kalau TVL teman-teman staking DeFi, jadi kayak yield farming, misalnya mungkin nantinya MNT pairing Ethereum. Nah, teman-teman stakingin tuh. Nah, itu adalah TVL. Semakin besar teman-teman stakingin, semakin besar teman-teman dapat rewardnya. Nah, terus juga ada beberapa relevan produk adopsi metrik lainnya. Ya, jadi kayak kita menggunakan NFT marketplace, menggunakan gamification dan lain-lain ya di luar produk dari Mental Network. Jadi menggunakan di apps lah. Nah, intinya insentif ini akan dibayarkan dan akan dibagikan sesuai dari governance. Jadi nanti kalau teman-teman nanya, kapan Mental Network airdrop, kapan Mental Network memberikan tokennya? Jawabannya adalah tergantung dari komunitasnya. Jadi teman-teman bisa buka snapshot.org, buka aja proposalnya nanti di Mental, dia akan ngejelasin kapan itu dibagikan, ya tergantung teman-teman yang hold Mental itu melakukan votingnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu ya. Terus juga ada teknologi partner insentif, ini buat developer yang bangun di apps ya, nantinya akan dapat hadiah. Terus juga ada core contributor team dan advisor, jadi tim inti dan juga advisor dari tim BitDAO atau Mental Network nanti akan dapat reward. Dan juga ada beberapa opportunity lainnya, ini seperti kayak dealing dengan beberapa project-project besar lainnya, bekerja sama dan lain-lain kayak gitu. Nah, habis itu juga di sini dia ada jelasin ya kayak Mental Protocol fee ya. Jadi nantinya Mental Network akan mengambil fee transaksi di layer 2-nya dan juga nantinya akan dibagikan ke roll up untuk fee layer 1-nya yang tadi di awal gue jelasin yang disebut dengan data availability. Ya, ini gue nggak usah jelasin lagi karena tadi sudah ada. Terus di sini ada Mental Treasury Yield. Nah, ini ada another potential. Jadi dijelasin ada potensi lain yang teman-teman bisa dapatkan ya dengan cara apa? Dengan cara yang disebut dengan nama staking service provider ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ETH staking via Mental LSD. Jadi nantinya dia ada namanya LSD protocol atau liquidity staking derivative ya. Nah, protokol ini adalah memfasilitasi untuk mengumpulkan ETH deposit yang akan di-stakingkan di Ethereum Proof of Stake menggunakan consensus layer atau beacon chain. Nah, ETH depositor nantinya akan mendapatkan token khusus yang bisa ditukarkan, diperjualbelikan ya, yang nantinya bisa digunakan untuk mengutilize atau menggunakan aplikasi lainnya. Nah, keuntungannya teman-teman nantinya bisa mendapatkan reward fee ya dari beacon chain tersebut. Terus teman-teman juga bisa mendapatkan Mental LSD atau MNT ETH ya. Teman-teman nantinya bisa untuk voting full governance juga di Mental, bisa juga mendeploy staking liquidity di Ethereum mainnet dan juga untuk mengisi Mental Treasury. Nah, jadi nantinya si Mental LSD ini tuh lebih kayak memperkuat dan juga mengisi liquidity yang terjadi pada Mental DAO
ya. Jadi intinya sih mengumpulkan duit lah. Ya, jadi teman-teman yang nantinya staking di Mental Treasury Yield atau di staking service providernya si Mental LSD, maka teman-teman itu berkesempatan mendapatkan reward yang lebih banyak lagi. Tapi cara stakingnya gimana? Cara stakingnya ini agak berat ya. Kenapa? Karena pertama butuh modal yang besar biasanya. Dia ada minimumnya ya, entah itu 1 Ethereum atau 0,5 ya, kita nggak tahu, lihat nanti. Terus yang kedua adalah itu di lock. Di locknya itu bisa lama. Dan ketiga, unlocknya itu juga lama biasanya kalau kita staking di LSD. Nah, locknya itu kalau nggak salah itu bisa 1 tahun bahkan sampai 2 tahun bahkan lebih. Jadi teman-teman yang punya aset besar mungkin cocok untuk masuk ke Mental LSD. Tapi ini kita akan tunggu sampai proposalnya finish. Kayak tadi gue bilang, proposal ini masih dalam tahap voting, teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini masih belum pasti, tapi kalau udah pada setuju dan nantinya ketika periode votingnya sudah selesai, ini akan diimplementasikan dan harusnya nantinya Bybit ataupun dari Mental Network akan mengeluarkan produk LSD protokol tersebut kayak gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, sekarang gue akan jelasin cara kita mendapatkan MNT gratis. Jadi di sini ada airdropnya ya, teman-teman butuh modal, tapi modalnya ini tidak hilang. Jadi pertama gue akan jelasin dulu, kita ngegarap buat teman-teman yang new user dulu deh ya. Jadi gue akan jelasin yang new user dulu. Jadi new user ini teman-teman bisa registrasi akun Bybit kalian, linknya ada di deskripsi video. Kelebihannya adalah kalian bisa mendapatkan reward USDT tambahan. Nah, ini buat new user. Buat user yang sudah lama, yang sudah punya akun Bybit, di skip aja. Nah, buat new user, teman-teman bisa buka website di bawah, terus teman-teman melakukan registrasi akun Bybit. Setelah itu, teman-teman silakan KYC, ya, melakukan KYC level 1. Kalau bisa level 2 lebih bagus lagi. Terus teman-teman buka lagi link yang ada di deskripsi video ini, link yang sama. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, Rewards Hub, ya. Nanti di Rewards Hub ini teman-teman bisa lihat ada total 30.000 USDT deposit blast of reward, dan ini akan selesai dalam waktu 14 hari sejak video ini dibuat. Nah, contoh di sini tugasnya adalah yang paling gampang, teman-teman deposit di atas atau sama dengan $100, terus teman-teman melakukan trading ya, trading volume trade total di atas $500. Jadi teman-teman bisa bolak-balik trading, misalnya USDT ke BIT, terus nanti BIT ke USDT, USDT ke BIT lagi, itu juga boleh ya, bolak-balik, pokoknya totalnya adalah di atas $500. Nanti teman-teman dapat reward berupa 10 USDT kayak gitu. Terus nanti kalau teman-teman mau ke dapetin 20 USDT, teman-teman deposit di atas $500, trade di atas $800 kayak gitu ya. Ini 2 kali trade juga udah kelar ya. Jadi terus kalau 50 USDT, teman-teman deposit $1.000, trade $2.000. Jadi bolak-balik 2 kali atau 3 kali juga udah dapat $2.000. Jadi kurang lebih kayak gitu, teman-teman bisa ini di next-kan terus, dibaca aja syaratnya ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang baru registrasi di Bybit ya. Kalian bisa dapetin reward USDT ini, lumayan buat tambah-tambahan. Nah, next kita akan bahas ke Bybit Starter atau Buy Starter. Nah, di Buy Starter ini teman-teman sudah bisa buka ya. Ini teman-teman wajib KYC minimal level 1. Tapi kalau bisa level 2 ya lebih baik lagi ya. Nah, di sini dia subscription ya akan dibuka 4 hari lagi. Jadi sejak video ini dibuat, 4 hari lagi baru kita bisa mulai. Ingat ya, 4 hari lagi baru kita bisa mulai. Nah, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Warm up period, subscription period, allocation period, dan result, hasil. Di warm up ini memberikan informasi. Di subscription ini kita bisa mulai yang namanya subscribe. Di alokasi ini kita akan melakukan perhitungan alokasi yang akan kita dapatkan. Result adalah hasilnya. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Di sini tokennya adalah MNT atau Mental Token ya. Di mana di sini dibagi menjadi 2 bagian cara kita mendapatkan MNT secara gratis. Nah, MNT ini kita bisa dapatkan ada 2. Pertama adalah whitelist, kedua adalah public. Nah, untuk mengikuti whitelistnya, ya gue akan jelasin dulu yang whitelist dulu. Untuk ikutin whitelist ini, teman-teman harus menyelesaikan minimal KYC level 1. Lalu teman-teman butuh $100, minimal 100 USDT, dan minimal 100 BIT. Oke. Nah, di sini supply-nya adalah 2.500.000 token yang akan dibagikan oleh tim Bybit, di mana satu orang itu bisa mendapatkan 200 MNT. Ya, jadi lumayan kalau teman-teman
dapat 200 MNT, teman-teman hoki nih ya. Karena ini kan diundi nih, misalnya yang ikut itu let's say kan 2.500.000 token dibagi 200. Artinya ada 12.500 pemenang gitu ya. Nah, anggap teman-teman termasuk orang yang hoki nih dari jutaan orang yang nantinya akan ikut. Lalu teman-teman masuk ke 12.500 orang tersebut, teman-teman dapat 200 MNT. Anggap saat itu MNT listing di harga dapat misalnya nggak usah muluk-muluk, harga 1 bit kan sekarang kalau kita cek di sini adalah 0,4 ya. Anggap dia jadi $2 deh ya, berarti naiknya sekitar 5 atau 4 kali lipat ya. Anggap $2, artinya teman-teman tinggal kalikan tuh 200 dikali $2, dapat $400. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Dan ini gratis, walaupun teman-teman butuh 100 USDT dan butuh 100 bit, bit dan USDT teman-teman itu tidak akan berkurang, tidak akan hilang kayak gitu ya. Jadi ini kayak semacam airdrop lah buat holder USDT dan juga bit gitu ya. Jadi teman-teman harus punya dua-duanya dan teman-teman taruh di wallet funding ya. Jadi kan walletnya itu ada 3 tuh kalau kita buka Bybit ya. Jadi contoh di sini kalau kita lihat ada funding, ada spot, ada derivatif. Nah, teman-teman taruh 100 USDT dan 100 bit itu di funding account ya. Jadi harus di funding. Nah, teman-teman kalau udah taruh, teman-teman bisa klik di sini verify whitelist status by UID. Nanti dia akan ada announcement untuk memberikan informasi UID-nya. Kayak gitu. Ya, nah kayak gini ya, BitHolder perks. BitHolder hold 100 bit dan 100 USDT sampai snapshot period. Jadi di sini kan ada ini ya, warm up terus subscription gitu. Jadi teman-teman hold dari sekarang nih sebelum tanggal 6. Kalau bisa saran gue tanggal 5 teman-teman udah siapin 100 USDT sama 100 bitnya kayak gitu ya, minimal. Nanti dia akan masuk ke subscription period. Nanti teman-teman kalau udah subscribe lalu ternyata hoki dapat, ya udah teman-teman dapat gitu ya. Nah, di sini juga dijelasin akan start di tanggal 6 Juli. Lalu di sini ada VIP perks. Nah, VIP perks ini biasanya buat trader-trader yang udah gede nominalnya itu bisa dapat VIP. Kalau VIP itu dapat alokasi lebih banyak lah kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya public genesis offering. Jadi tadi kan ada whitelist ya, yang kedua adalah public kayak gitu. Nah, kalau public itu juga caranya sama, teman-teman hanya perlu namanya subscription tadi 100 USDT ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang public di sini ya, teman-teman bisa lihat untuk public ini dia subscribe-nya mulai tanggal 12 Juli. Jadi kalau yang saat ini ya itu adalah whitelist ya, ini whitelist. Lalu nantinya ada yang public di tanggal 12. Jadi teman-teman yang tidak dapat di whitelist, teman-teman gak usah kecil hati, coba lagi ya di publiknya. Di sini penjelasannya dari tanggal 12 sampai tanggal 17, di mana token distribusi di tanggal 17 ya. Dan di sini tokennya itu tidak di lock, jadi 100% nanti langsung cair ke spot kalian. Nah, kalian wajib di sini commit 100 USDT ya, dan di sini gratis, kalian nggak bayar. Jadi kalau kalian dapat pun USDT-nya tidak berkurang. Nah, alokasinya seperti apa? Alokasinya di sini teman-teman bisa lihat alokasi per loterinya 1000 sampai 2200 MNT per user. Jadi kalau teman-teman yang bukan VIP kayak gua nih orang biasa ya, bukan VIP punya, teman-teman berkesempatan dapat 1000. Ini udah pasti ya. Jadi teman-teman begitu dapat alokasinya ya teman-teman dapat 1000 MNT. Jadi kalau dikali 2 dolar harga MNT ya berarti dapat $2000, lumayan banget. Tapi kalau teman-teman pengguna VIP ya, misalnya VIP 1, VIP 2, teman-teman 2000 MNT, VIP 3, 4, 2100, VIP 5 Pro Supreme 2200. Total alokasi yang dibagikan adalah 2.500.000. Jadi total whitelist 2.500.000 sedangkan public 2.500.000. Jadi perhitungannya berarti otomatis di sini untuk yang whitelist dapatnya lebih kecil, cuma 200, tapi pemenangnya lebih banyak yaitu 12.500 gitu ya. Tapi kalau yang public ini jumlah yang didapat lebih banyak 1000, tapi pemenangnya lebih dikit gitu loh. Anggap di sini 2.500.000 ya alokasinya ya. Lalu 2.500.000 ini anggap semua pemenangnya non VIP deh. Tapi kayak nggak mungkin, pasti ada VIP yang menang gitu ya. Tapi anggap non VIP, berarti 2.500.000 dibagi 1000 gitu kan. Artinya ada 2.500 pemenang. Itu untuk yang public. Jadi pastikan di teman-teman juga bisa kejar yang whitelist aja, walaupun dapat 200 ya itu udah lumayan banget. Pemenangnya 12.500, itu gambarannya.
Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti link ini akan gue taruh juga di deskripsi biar kalian bisa baca ya untuk jam, tanggal, dan lain-lain gitu ya, biar jelas. Next, di sini ada Zelly-nya. Jadi seperti kita sudah baca di voting proposalnya, itu kan dijelasin tuh, kita ada insentif reward untuk teman-teman yang melakukan testnet maupun mainnet. Walaupun kita tidak tahu tugas apa saja yang kita kerjakan yang akan mendapatkan insentif rewardnya. Tapi it's okay, nggak masalah. Teman-teman kalau memang mau coba, silakan coba aja lakukan testnetnya ya. Untuk tutorial testnetnya sebelumnya gue udah share di YouTube channel gue. Ini ada di 3 bulan lalu ya. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video 3 bulan lalu ini untuk testnetnya. Terus teman-teman kelarin Zelly-nya aja. Ini juga penting. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada kayak testnet dan lain-lain ya. Teman-teman bridge, lalu staking gitu-gitu ya. Jadi coba aja dikerjakan, kali aja nanti beruntung setelah kita mengerjakan kita dapat insentif reward tersebut kayak gitu. Tapi jujur gue pribadi tidak mau berharap banyak dari insentif reward dari testnetnya ini. Untuk sekarang gue akan lebih fokus ke bagian whitelist dulu di sini ya. Dapetin 200 MNT lumayan gitu ya. Terus nanti publiknya gue juga akan ikut lagi, berharap dapat 1000. Jadi kalau bisa perdodonya 1200 gitu ya. Dan harapan target gue nggak usah muluk-muluk, harga MNT-nya satunya $2 udah cukup banget, udah gede banget buat gue ya. Nah menurut kalian harga MNT pantasnya berapa? Dan apakah Mental Network ini benar-benar akan menjadi layer 2 Ethereum yang bisa mengalahkan layer 2 lainnya dengan sistem dia yang unik di mana gas fee-nya itu dibayar menggunakan MNT bukan Ethereum. Ya plusnya adalah kalau memang ekosistemnya besar dan ekosistemnya bagus dan banyak user yang pakai, harga dari MNT itu akan jauh lebih kuat, jauh lebih strong dibandingkan kompetitor layer 2 lainnya seperti Arbitrum maupun OP. Kenapa? Karena Arbitrum dan OP fungsinya hanya sebagai governance token saja, untuk voting doang, tidak bisa digunakan untuk membayar gas fee jaringan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat, semoga teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe bagi yang belum, lalu berikan komentar kalian terkait harga MNT dan seberapa antusiaskah kalian terhadap project Mental Network ini. Apakah ada developer yang tertarik membangun projectnya di sini? Silahkan kalian berkomentar, bersukaria. Kita ketemu lagi di next video, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.